Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Nasrullah. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 4, kelas B dengan nomor induk mahasiswa 119304049. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Di video ini saya akan merangkum seluruh materi perkuliahan yang dimulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pertemuan pertama itu sendiri diisi dengan penyampaian kontrak belajar dan juga sistem perkuliahan hukum tata negara, di mana perkuliahan hukum tata negara ini dilakukan secara daring melalui e-learning atau INOS, di mana mahasiswa diharuskan untuk mengisi forum diskusi yang telah disediakan oleh Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH setelah sebelumnya beliau memberikan materi perkuliahan melalui atau dengan media pembelajaran berupa video. Pertemuan kedua mata kuliah Hukum Tata Negara diisi dengan materi perkuliahan yang berjudul pengertian, ruang lingkup, dan juga konsep dari kajian hukum tata negara itu sendiri. Konsep bisa diartikan sebagai kajian terfokus, di mana hukum tata negara itu, kajian terfokusnya adalah hukum itu sendiri. Nah, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Yunani, pada masa 600 sampai 200 tahun sebelum Masehi, Yunani dikenal dengan mitos atau mitologinya. Jadi pada masa itu Yunani kental dengan mitos dan mitologinya mengenai dewa dan dewi, yang mungkin pada masa sekarang bisa kita sebut sebagai kepercayaan atau agama. Nah, di dalam ajarannya sendiri, agama itu merupakan sesuatu yang bersifat doktrinal dan dogmatis, di mana ajaran agama itu kebenarannya tidak bisa dibantah dan mungkin tidak perlu dipertanyakan kembali. Jadi agama itu ya tadi sebuah sistem kepercayaan. Nah, pada masa itu banyak orang yang tidak puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kepercayaan itu atau mitos atau mitologi yang berkembang pada masa itu. Nah, karena rasa ketidakpuasan tersebut, maka lahirlah beberapa orang atau banyak orang yang memiliki pemikiran kritis yang kemudian pada hari ini kita kenal dengan para filsuf, seperti yang sering kita dengar adalah Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Nah, mereka ini merupakan orang-orang yang memiliki pemikiran yang kritis dan senantiasa mempertanyakan segala macam hal secara fundamental untuk mendapatkan jawaban. Nah, hal-hal yang mereka lakukan ini kemudian kita sebut sebagai berfilsafat. Filsafat itu sendiri banyak ternyata pengertiannya. Namun, saya akan singkat saja memberikan pengertian tentang filsafat, yaitu kecintaan terhadap kebijaksanaan, atau saya juga menyebut filsafat sebagai seni di dalam bertanya, karena sejatinya filsafat itu dimulai dengan pertanyaan. Nah, banyak yang mengatakan kalau filsafat itu merupakan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan. Mungkin memang pada awalnya filsafat itu sebuah pengetahuan, tapi ya banyak yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah sebuah ilmu pengetahuan, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa filsafat merupakan induk dari semua atau segala ilmu pengetahuan. Nah, yang saya pahami sendiri, ilmu pengetahuan dalam filsafat itu memang berbeda. Ada pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan ada filsafat. Filsafat sejatinya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang
dalam kajiannya mengalami 3 proses pengkajian, yaitu ontologis, di mana filsafat ini kemudian mengkaji sebuah keadaan, dan epistemologis, yaitu filsafat ini mengkaji segala macam sumber yang terkait dengan sesuatu yang ada tersebut, dan aksiologis, yaitu filsafat mengkaji kebermanfaatan dari sesuatu secara praktis pragmatis atau apapun lah. Nah, yang menarik dari filsafat adalah filsafat itu ilmu yang logis, tetapi dia tidak memerlukan suatu bukti yang empiris. Karena filsafat itu sendiri bersifat spekulatif. Jadi ia hanya berupa dugaan-dugaan yang nilai kebenarannya itu bisa saja berubah dari masa ke masa, tergantung kultur pemikiran manusia itu sendiri. Sementara pengetahuan dan ilmu pengetahuan memang hampir sama dengan filsafat, tetapi ada satu yang membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan dengan filsafat, yaitu bukti empiris dan proses pengujian. Jadi sesuatu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila dia tidak mengalami atau melalui proses pengujian terlebih dahulu. Jadi dia mesti masuk ke dalam proses pengujian, kemudian terbukti secara empiris, baru bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di dalam istilah bahasa Inggris, hukum tata negara ini disebut sebagai constitutional law. Dan di dalam bahasa Prancis disebut sebagai droit constitutionnel. Sementara di dalam bahasa Belanda itu disebut strafrecht, di mana jika ditarik kesimpulan, maka hukum tata negara ini dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang mengatur organisasi negara, pejabat negara, hubungan antar kelengkapan negara dalam garis horizontal dan juga vertikal, dan juga kedudukan warga negara serta hak-hak asasinya. Nah, ruang lingkup kajian dari hukum tata negara ini setidaknya ada 3, yaitu organisasi negara, pejabat negara, dan juga pembagian kekuasaan dan juga hubungannya. Dalam kajiannya atau dalam proses pengajiannya, hukum tata negara ini memiliki setidaknya ada 5-6 sumber. Yang pertama, hukum internasional yang tentunya itu telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Kemudian ada peraturan perundang-undangan, ada nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis, seperti misalnya hukum adat. Juga ada jurisprudensi peradilan. Yang kelima, ada constitutional convention atau kebiasaan ketatanegaraan yang disesuaikan dengan kultur masyarakat dalam suatu negara. Dan yang terakhir, ada doktrin ilmu hukum itu sendiri yang telah menjadi ius commens opinio ius commens opinio dectorum. Nah, pertemuan ketiga mata kuliah hukum tata negara diisi dengan materi tentang asas-asas hukum tata negara. Secara singkat, asas dapat diartikan sebagai sebuah prinsip atau ciri khas atau karakter, di mana di dalam kajian hukum tata negara ini hal itu berkaitan dengan asas dari sebuah negara sebagai objek kajian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam asas dari hukum tata negara, kita akan sedikit membahas tentang tiga bentuk hukum negara secara formal, yaitu individualisme, negara Nachwatterstaat, dan juga negara monopoli. Nah, negara individualisme itu merupakan negara yang memberikan kemerdekaan dan juga kebebasan kepada warga negara. Sementara negara Nachwatterstaat ini, atau negara bisa disebut juga sebagai negara penjaga malam, ini merupakan negara yang hadir pada saat dibutuhkan. Dan negara ini tidak bersifat membebaskan atau juga mendominasi. Kemudian negara monopoli merupakan negara yang memiliki peran yang sangat dominan dan juga mendetail. Nah, sementara bentuk negara secara material itu juga
Ada 3. Salah satunya negara kolektif, yaitu negara yang bersifat konsensus antara pemerintah dan warga negaranya. Kemudian ada negara dominasi atau dominasi negara, di mana negara itu tidak memberikan ruang yang banyak terhadap warga negaranya. Jadi banyak ruang-ruang yang dibatasi oleh negara tersebut kepada warga negaranya. Salah satunya adalah ruang politik misalnya. Kemudian ada welfare state, yaitu negara yang penuh dengan kesejahteraan, di mana ia mengadopsi bentuk kolektif dan juga dominasi yang dituangkan tentunya ke dalam perundang-undangan yang mereka terapkan. Nah, di dalam kajian hukum tata negara itu setidaknya ada 3 asas yang dikenal, yaitu asas negara kesatuan, asas negara hukum, dan asas demokrasi. Asas negara kesatuan ini setidaknya terbagi kembali menjadi 3 poin, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Desentralisasi ini dipahami sebagai sebuah bentuk pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari negara ke pemerintahan daerah, yang kita kenal dengan istilah otonomi daerah. Yang kedua, dekonsentrasi. Itu merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan ke daerah. Dan juga tugas pembantuan. Itu merupakan peran serta pemerintah daerah di dalam pemerintahan. Yang kedua adalah asas negara hukum, yang ini dibagi ke dalam setidaknya 6 poin ya. Yang pertama itu jaminan HAM, di mana negara memang berkewajiban untuk memenuhi dan menjaga setiap hak atau hak asasi manusia warga negaranya. Yang kedua ada badan kehakiman yang bebas dan mandiri, di mana lembaga ini atau lembaga kehakiman ini merupakan sebuah lembaga yang independen. Dia tidak terintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah. Kemudian adanya pemilu yang bebas. Adanya pemilu yang bebas dan demokratis. Kemudian terdapat kebebasan di dalam menyatakan pendapat. Yang kelima kemudian tentunya ada kebebasan berserikat, dan terakhir ada pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada asas demokrasi, di mana ini kemudian dibagi lagi menjadi 6 poin ya. Agar mudah memahaminya dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat tentunya, karena ini merupakan negara demokratis, di mana demokrasi itu diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi asas negara demokrasi ini lebih menjunjung tinggi kedaulatan rakyat ya. Kemudian ada penyelenggaraan kekuasaan yang tentunya dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian adanya partisipasi dari masyarakat, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian ada rotasi kekuasaan, jadi seharusnya penguasa itu tidak hanya itu saja, tetapi ada perputaran gitu ya. Kemudian ada pemilu yang adil dan demokratis, dan juga kebebasan dijadikan sebagai hak-hak dasar dari manusia itu sendiri atau masyarakat di suatu negara. Pertemuan keempat, hukum tata negara diisi dengan materi tipe dan bentuk susunan negara. Pada dasarnya, bentuk dari negara itu terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu negara kesatuan atau unitary state, dan juga negara bagian atau federal state. Negara kesatuan ini merupakan sebuah negara dengan karakteristik atau beberapa karakteristik, yaitu memiliki konstitusi yang berlaku, juga memiliki pemerintahan di tingkat pusat, memiliki suatu kewarganegaraan, suatu pemerintahan lokal juga yang merupakan subdivisi pemerintah pusat, dan juga memiliki dominasi pusat.
Nah, negara kesatuan ini kemudian juga dibagi menjadi atau ke dalam 4 bentuk, yaitu vertical management, central representative, unification, dan mixed model. Vertical management ini merupakan suatu bentuk negara kesatuan yang terpusat dan diadopsi oleh negara yang memiliki sistem kerajaan terpusat tetapi memiliki sistem kerajaan seperti Jepang, Inggris, dan ya negara kerajaan yang lain. Kedua adalah central representatif. Ini berarti negara yang pemerintahnya terpusat tetapi bukan kerajaan, seperti yang diadopsi oleh Swedia, Spanyol, dan juga Denmark. Kemudian ada unification atau model penyatuan seperti negara Belanda, dan juga terakhir mixed model atau bentuk model pencampuran seperti negara Prancis. Kemudian ada negara bagian seperti yang tadi. Negara bagian atau federal state merupakan negara yang memiliki, atau negara sebetulnya ini negara-negara ya, negara-negara yang memiliki perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, dan memiliki keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Nah, biasanya negara bagian memiliki tingkat keragaman yang lebih tinggi ya, jadi mereka lebih heterogen dan menyebabkan tingkat sensitivisme yang tinggi. Terbukti memang seperti itu. Indonesia juga merupakan negara yang beragam, bermacam-macam suku bangsa, dan tentunya hal tersebut mendorong sensitivisme yang tinggi. Dan negara federal juga seperti itu negara bagian, karena mereka terdiri dari banyak bangsa, dan pada dasarnya mereka juga negara-negara gitu yang memiliki tingkat keragaman yang sangat tinggi, maka itu mendorong sensitivisme yang tinggi juga. Dan negara bagian memiliki karakteristik seperti memiliki satu wilayah negara yang terbagi menjadi beberapa negara bagian, juga memiliki kedaulatan ganda, dan juga hubungan antara pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Pertemuan kelima, hukum tata negara diisi dengan materi bentuk dan sistem pemerintahan. Nah, dulu Aristoteles pernah mengemukakan bahwa terdapat 4 bentuk pemerintahan, yaitu autokrasi, oligarki, monarki, dan juga republik. Autokrasi ini merupakan sebuah bentuk pemerintahan negara yang dipimpin oleh pemimpin tunggal yang tidak dapat diganggu-gugat. Sistem ini hampir mirip dengan sistem kerajaan. Kemudian yang kedua ada oligarki. Oligarki ini merupakan suatu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa orang. Jadi penguasaannya dilakukan atau dilimpahkan kepada beberapa orang saja yang berkuasa dari suatu kelompok. Kemudian ada monarki atau negara dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kaisar atau raja, karena memang monarki ini negara yang adalah bentuk negara yang atau bentuk pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Jadi dia dipimpin oleh kaisar dan raja yang kekuasaannya itu berlangsung seumur hidup. Dan apabila si raja atau kaisar tersebut atau penguasa tersebut sudah tidak ada, maka kekuasaannya dilanjutkan oleh keturunannya. Ini berbeda dengan autokrasi, karena negara autokrasi itu tidak selalu berbentuk kerajaan, tetapi monarki itu kerajaan gitu. Jadi autokrasi hanya mirip dengan monarki. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam monarki kekuasaan itu diturunkan kepada keturunan raja yang berkuasa sebelumnya. Sementara dalam bentuk pemerintahan autokrasi itu tidak dikenal pelimpahan kekuasaan terhadap keturunan. Kemudian yang terakhir ada negara atau bentuk pemerintahan republik yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, Aristoteles ini kemudian membagi 3 sistem pemerintahan yang di dalam prosesnya ia mengalami penurunan atau kemerosotan.
dan berubah bentuk, yaitu monarki. Seperti yang tadi disampaikan, monarki merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu raja atau kaisar, yang kemudian kekuasaannya itu ketika dia sudah tiada maka dilimpahkan kepada keturunannya. Namun apabila sistem monarki ini tidak berjalan dengan bagus, maka ia akan merosot dan berubah bentuk menjadi negara yang tiran atau negara tirani, yaitu merupakan negara yang dalam prakteknya sistem ini justru digunakan sebagai jalan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Jadi negara monarki atau bentuk monarki itu merosot atau turun menjadi negara tirani. Jadi menjadi tidak lebih baik gitu ya, atau bahkan lebih buruk mungkin. Kemudian yang kedua ada aristokrasi yang menjadi oligarki. Aristokrasi ini mengenalkan sistem pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, mirip dengan oligarki ya. Kalau oligarki itu sama, sebenarnya hampir sama gitu. Kalau oligarki itu dipimpin oleh sekelompok orang, ini juga aristokrasi dipimpin oleh sekelompok orang juga yang mementingkan kepentingan umum. Namun tadi karena ini dipegang oleh sekelompok orang, maka ini bisa jadi menjadi sebuah pemerintahan atau bentuk oligarki, di mana pemerintahan ini dipegang oleh beberapa orang dari suatu kelompok dan justru mementingkan kepentingan dari satu kelompok tersebut gitu. Kemudian ada politeia menjadi demokrasi. Nah, politeia ini dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan secara langsung. Jadi pada masa itu khususnya di Yunani gitu ya, pemerintahan itu dilakukan secara langsung karena memang wilayahnya sendiri itu tidak terlalu besar, tidak seperti negara-negara sekarang yang ada begitu. Namun karena seiring berjalannya waktu, penduduk semakin banyak dan juga ada semacam perluasan wilayah kekuasaan, maka urusan pemerintahan itu menjadi sangat kompleks, sangat rumit karena banyak orang yang kemudian merasa memiliki kepentingan dan keharusan untuk terjun juga di dunia politik begitu. Jadi banyak orang yang merasa memiliki kepentingan untuk ikut andil dalam urusan pemerintahan. Maka hal itu kemudian mendorong suatu sistem yang kita kenal sebagai sistem demokrasi. Namun berbeda dengan demokrasi yang berkembang pada hari ini, karena pada masa itu Aristoteles mengartikan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang tidak terkontrol karena banyaknya kepentingan dari golongan. Banyak kepentingan dari golongan dan banyak terjadi pertentangan. Nah, ada yang menarik mengenai sistem pemerintahan itu terdapat satu teori yang namanya siklus teori, atau teori yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan itu akan berputar. Jadi pada teori ini sistem pemerintahan dimulai dari monarki yang yang dipegang oleh satu orang, kemudian mengalami kemerosotan menjadi tirani. Nah, dalam prosesnya tirani ini juga mengalami kemerosotan kembali atau mengalami perubahan. Dia menjadi negara aristokrasi. Nah, kemudian karena adanya kepentingan dari sekelompok orang yang kemudian mereka mementingkan kelompoknya sendiri, maka ini berubah menjadi oligarki, dan oligarki ini dalam prosesnya berubah kemudian menjadi demokrasi. Karena oligarki tadi dipandang tidak ideal karena hanya mementingkan satu kelompok tertentu, maka berubah menjadi demokrasi, di mana sistem demokrasi ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat gitu. Namun dalam prosesnya tentu demokrasi ini belum tentu berjalan dengan baik, maka ia kemudian merosot, berubah bentuk menjadi okolokrasi, di mana semua orang kemudian justru ingin, jadi masing-masing orang tuh ingin mengatur dan memerintah serta semuanya menginginkan kebebasan.
Dan karena hal ini, sistem oklokrasi ini pada akhirnya akan kembali ke dalam sistem monarki. Di Indonesia itu sendiri, mengutip pendapat dari Muhammad Mahfud MD, terdapat dua sistem pemerintahan yang diterapkan dalam suatu negara, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Sistem presidensil mengenal kepala negara sebagai kepala pemerintahan atau badan eksekutif, dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Pemerintahan itu sejajar. Di dalam sistem presidensil, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai badan eksekutif. Dan tentunya badan eksekutif dengan badan legislatif itu sama-sama kuat. Sementara di dalam sistem parlementer, kepala negara ini tidak disebut atau tidak dianggap sebagai kepala pemerintahan, namun sifatnya itu lebih digunakan sebagai simbol peran pemersatu bangsa. Pemerintahan juga dilakukan oleh seorang perdana menteri dalam sebuah kabinet. Nah, di dalam prakteknya kabinet ini bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Dan parlemen ini dalam prosesnya dapat menjatuhkan perdana menteri atau kabinet di dalam atau melalui mosi. Kemudian kedudukan badan eksekutif itu justru dalam sistem parlementer itu lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Pertemuan ke-6 hukum tata negara ini diisi dengan materi negara autokrasi dan negara demokrasi modern. Negara autokrasi modern ini dipahami sebagai suatu negara yang memiliki kekuasaan tunggal dan sistem pemerintahannya dipegang oleh satu partai atau partai tunggal. Hampir mirip dengan negara oligarki. Namun berbeda sebetulnya, karena kalau oligarki hanya dikuasai oleh sekelompok orang, negara autokrasi ini justru merupakan titik tengah di antara oligarki dan juga monarki. Karena dalam prakteknya, pemerintahan dalam negara autokrasi ini kan mengumpulkan kekuatan sebesar mungkin untuk mengatur sebuah negara. Nah, di dalam negara autokrasi ini atau di dalam negara autokrasi modern itu badan eksekutif memiliki peran yang dominan, serta dalam penentuannya atau dalam penentuan wakil rakyat itu dipegang oleh penguasa. Nah, yang kemudian ada negara demokrasi modern, atau singkatnya negara demokrasi modern ini disebut justru sebagai kebalikan dari negara autokrasi modern, di mana ia menganut sistem multipartai. Jadi kekuasaannya tidak hanya dipegang oleh suatu partai tertentu. Dan itu berarti dalam penyelenggarannya itu tidak hanya dipegang oleh satu partai tunggal. Negara ini justru dalam penyelenggaraan kekuasaannya itu dipegang oleh rakyat. Demokrasi seperti tadi yang telah dijelaskan. Dan juga negara ini memberikan peranan kepada individu dalam mendukung kesejahteraan negara tersebut. Dan juga rakyat memiliki kekuasaan atau kendali terhadap penentuan wakil rakyat. Dan undang-undang memiliki peran yang sangat dominan. Singkatnya, negara demokrasi ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkannya menjadi undang-undang. Ya, terakhir, pertemuan ke-7 itu diisi dengan materi tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Nah, di dalam materi ini dijelaskan tentang pembatasan kekuasaan, di mana pembatasan kekuasaan ini diartikan sebagai sebuah langkah yang dilakukan dan perlu sebetulnya dilakukan, sebab hal tersebut itu dimaksudkan untuk membatasi dan menghalau segala macam penyalahgunaan kekuasaan. Setelah pembatasan dilakukan, maka kemudian terjadi pembagian kekuasaan. Maurice Duverger setidaknya membagi pembatasan kekuasaan ini menjadi 3 cara. Itu secara langsung, diantaranya itu memilih para penguasa dan menentukan batasan dalam berkuasa. Kemudian kekuasaan tersebut dibagikan kepada lembaga-lembaga dan dilakukan pengontrolan serta pengawasan yang sangat ketat. Kemudian yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, di mana ketika terdapat suatu keadaan yang tidak dapat dikendalikan, maka terjadi pemberontakan dengan jalan revolusi.
Kemudian yang terakhir itu pengendalian kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan atau melalui eksternal dan juga ataupun internal. Nah, di dalam pembatasan atau pembagian kekuasaan itu dikenal istilah trias politika, yang merupakan pembagian kekuasaan yang ada sejak abad ke-16 ketika Prancis menghendaki revolusi dan pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan itu dibagi ke dalam fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi policy. Hal tersebut kemudian disederhanakan kembali oleh John Locke pada abad ke-17 menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan fungsi federatif. Nah, kemudian istilah tersebut juga disederhanakan kembali oleh Montesquieu ke dalam 3 bentuk, yaitu pemerintahan atau pembagian legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, ini yang lebih kita kenal sekarang ya, tiga macam bentuk pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif itu merupakan kekuasaan yang membuat undang-undang, sementara kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif itu merupakan kekuasaan yang menjadi pengadil atau mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait rangkuman materi perkuliahan Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSYMH. Dan saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan juga terdapat banyak kekurangan di dalam penyampaian rangkuman materi tersebut. Juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSYMH, yang telah memberikan materi kepada kami semua, mahasiswa PMH semester 4 khususnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua dan dapat kami aktualisasikan di dalam kehidupan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.